Sobat Republika, nah pekan ini kita dengar ada kabar 2 kepala daerah kena tangkap terkait kasus korupsi. Ini kepala daerah ke-412 yang kena kasus korupsi selama ini. Nah pada saat yang sama, World Inequality Forum Report tahun 2026 mencatat ketimpangan ekonomi Indonesia yang terus meningkat. Tercatat 10% penduduk terkaya menerima 46% total pendapatan, sementara 50% masyarakat hanya dapat 14% dari total pendapatan nasional. Nah, dua peristiwa ini kan kayaknya nggak ada hubungan kan? Tapi kalau kita baca Imam Al-Ghazali, sebaliknya, gimana ceritanya? Al-Ghazali pada mulanya nggak menganggap bahwa kemiskinan adalah karena kemalasan masyarakat atau karena masyarakat banyak anak, gitu. Nggak kayak gitu. Dia juga meyakini bahwa kemiskinan ditimbulkan oleh kondisi yang sistemik. Nah, mari kita telah pelan-pelan alur pikirnya Al-Ghazali. Al-Ghazali menengok perekonomian mula-mula lewat darahnya, yakni uang. Dia mengenali bahwa awalnya uang sedianya barang yang nggak punya nilai, tapi kemudian jadi berharga saat ditukarkan dengan kebutuhan manusia. Namun kemudian makin kemari, uang berubah jadi bernilai karena keberadaannya sendiri. Tujuan ekonomi kemudian bukan untuk maslahat, tapi untuk menumpuk uang tersebut. Nah, dengan sifat uang tersebut berubah tersebut, muncul kemudian berbagai praktik kecurangan. Yang paling disoroti oleh Al-Ghazali misalnya kayak jual beli mata uang, kemudian permainan nilainya, kemudian komoditas yang dijual jauh lebih mahal dari kewajaran. Jadi jauh sebelum Karl Marx, Al-Ghazali sudah memperingatkan soal bahayanya perekonomian yang eksploitatif yang tujuannya hanya mengumpulkan profit sebesar-besarnya. Penumpukan uang ini menurut Al-Ghazali membuat uang sebagai darahnya perekonomian tersumbat di satu golongan saja. Akibatnya golongan lain nggak dapat bagian dan kemudian menjadi miskin. Nah, Al-Ghazali kemudian bilang nih bahwa yang untuk mencegah kecenderungan tersebut, pemerintahnya harus bersih. Pemerintah harus jadi wasit yang adil. Tanggung jawab negara disebut Al-Ghazali adalah mengawasi kecenderungan dari manusia untuk ke arah ekonomi yang eksploitatif tersebut. Negara harus jadi wasit yang adil untuk mengadili bagaimana orang-orang supaya mereka nggak eksploitasi, mereka nggak kemudian merusak alam, mereka nggak kemudian melakukan jual beli hanya untuk keuntungan sebesar-besarnya, tapi untuk maslahat. Nah, kemudian jika pemerintah nggak serius menjalankan peran tersebut dan justru memihak pemilik modal yang eksploitasi rakyat jelata, muncullah persoalan korupsi di pemerintahan, baik dalam kebijakan maupun perampasan uang rakyat, ujung-ujungnya akan menular ke aktor-aktor di pasar yang makin sekenanya mencari cara untuk menumpuk kekayaan. Nah, kalau sudah begini, fondasi perekonomian yakni kepercayaan rubuh, orang-orang malas belanja kalau tahu nggak ada wasit yang adil di situ, kalau nggak ada yang bisa mereka percaya di pasar tersebut. Nah, dari itu kata Al-Ghazali, obat untuk menurunkan kemiskinan jika kita membaca dia punya tulisan sederhana itu aja, yaitu pemerintahan yang bersih dan kompeten. Percuma kita punya perekonomian makro dibuat meroket, percuma triliunan dana program kesejahteraan digelontorkan, percuma lapangan kerja padat karya dibuat, kemudian bansos digelontorkan gila-gilaan jika pemerintahnya masih korup. Banyak data saat ini yang bisa membuktikan analisis Al-Ghazali tersebut. Misalnya kalau kita lihat nih, negara-negara yang paling sejahtera masyarakatnya di dunia itu bukan negara-negara yang paling banyak punya sumber daya alam, bukan juga negara-negara yang kemudian punya perekonomian paling besar, tapi negara-negara yang paling tidak korup atau paling sedikit korupsinya. Itu negara-negara yang paling sejahtera di dunia. Nah, kemudian Al-Ghazali juga bilang, saat kemudian masyarakat melihat bahwa pemerintah mulai tidak menjalankan mereka punya tugas untuk menjamin perekonomian yang adil, yang kemudian memunculkan banyak kemiskinan, saatnya memberi peringatan kepada pemerintah. Karena seperti yang dipesankan oleh Rasulullah, jihad yang paling baik adalah memperingatkan orang-orang yang berlaku zalim. Demikian, saya Fitri Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.